Pelaku usaha sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Kadin Denpasar Yusuf Ali berpendapat, meski penutupan TPA Suwung dinilai sebagai kebijakan tepat, kebijakan ini harus dibarengi dengan komitmen pemangku kebijakan dalam menjalankan regulasi yang telah ada. Menurutnya, sanksi bagi para pelanggar aturan pengelolaan sampah dinilai sebagai bentuk keputusasaan pemerintah dan dapat memberatkan warga. Pemirsa, berikut petikan wawancaranya. Itu memang sudah menjadi sebuah keharusan. Kita juga mengerti itu. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mengerti dampak terhadap lingkungan atau sebuah TPA, open dumping seperti itu, semua pasti akan menjawab hal yang sama seperti saya. Memang itu harus ditutup. Tapi nggak cukup sampai kata-kata ditutup. Ada rentetannya yang harus kita telaah dengan benar. Maafin pemerintah kita, pejabat kita. Saya tahu mereka tuh bukan orang yang bodoh, mereka orang-orang yang pintar. Mereka tahu bagaimana membuat suatu regulasi itu sebetulnya. Dan kita ini bukan kekurangan regulasi. Enggak, regulasinya sudah ada. Tapi regulasi itu bisa dijalankan kalau ada komitmen. Nah, komitmen itu sendiri akan berdampak positif kalau ada konsistensi. Kalau kita ngomong nih dari akar rumputnya, dari awal itu panjang. Dan itu harus dilakukan dengan konsisten benar-benar gitu. Dari mulai pemerintah kota bekerja sama dengan perangkat desa sampai ke warga-warga, mungkin dilakukan edukasi terus-menerus. Jangan cuma diingatkan satu kali terus lupa. Kalau kita melihat ini kembali ke agama kita masing-masing, kita sama-sama punya kitab suci. Di kitab suci kita itu kalau memperingatkan sesuatu itu dilakukan berulang-ulang. Tuhan aja memperingatkan umatnya berulang-ulang. Terus pemerintah cukup sekali gitu mau bilang sama warga, pilah sampah ya. Tapi tidak difasilitasi dengan aturan, tidak difasilitasi dengan alat bantu dan lainnya, yang nggak bisa juga. Itu harus terus diingatkan. Mungkin pendampingan itu tidak cukup 1 bulan, bisa jadi pendampingan itu 6 bulan sampai dengan setahun atau bahkan mungkin 2 tahun, sampai budaya itu benar-benar tercipta. Boleh memberikan ancaman atau penegasan, tapi juga terukur gitu. Jangan tiba-tiba nanti membuat aturan buang sampah sembarangan denda 50 juta. Yang mau didenda UMR-nya berapa? Nggak logik kan? Jangan seperti itu. Jangan dulu semerta-merta menyalahkan warga dulu. Fasilitasnya sudah ada belum? Kalau saya tanya balik ini, pemerintah sudah pernah mengedukasi seberapa jauh tentang pemilahan sampah organik, non-organik atau residu? Closing statement saya sederhana. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kita, terlepas dari semua agamanya. Kalau orang yang merasa dirinya beriman dan dia berketuhanan, pasti dia akan menjaga kebersihan itu sendiri. Kebersihan badan dia, rumah tangga mereka, sampah mereka. Ya, saya setuju, nggak apa-apa. Kita membuat sampah, kita berusaha untuk menjaga sampah itu dengan benar. Namun pemerintah juga memberikan fasilitas buat kita semua.